Hai Sobat KN, jumpa lagi dengan kami KPKNL Pekanbaru. Kali ini kita akan membahas tentang penjualan dan penghapusan barang milik negara. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang penjualan dan penghapusan barang milik negara, yuk kita lihat video yang satu ini. Ini Bu, kunci mobil dan dokumen kendaraannya. Silakan Ibu terima. Baik, terima kasih Bapak. Saya terima dokumen kepemilikan dan kuncinya. Dan sesuai kesepakatan kita, ini saya serahkan pembayaran atas mobilnya. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama. Linda, Ya Pak. bisa ke sini sebentar? Silakan duduk. Ini ada surat keputusan penghapusan BMN. Tolong kamu rekam ke aplikasi Simak BMN ya. Ini dokumennya kamu terima. Oke Pak, saya kerjakan ya Pak. Ya, terima kasih ya. Oke Pak, sama-sama. Bagaimana Sobat KN? Sudah mengerti kan perbedaan antara penghapusan dan penjualan BMN? Nah, pada video pertama terlihat adanya transaksi antara penjual dan pembeli. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK 06/2016 tentang tata cara pelaksanaan pemindah tanganan barang milik negara, penjualan BMN merupakan pengalihan kepemilikan barang milik negara kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Mari Ibu, silakan ke ruang konsultasi. Pada video kedua, terlihat adanya penghapusan catatan barang dari pembukuan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK 06/2016 tentang tata cara pemusnahan dan penghapusan barang milik negara, penghapusan merupakan tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan dari tanggung jawab administrasi fisik. Bagaimana Bu? Ada yang bisa kami bantu? Bagaimana Bu? Apakah sudah jelas? Sudah Mbak, terima kasih ya. Sama-sama. Nah, bagaimana Sobat KN? Sudah jelas kan sekarang perbedaan antara penghapusan dan penjualan BMN? Mari Bu. Biar lebih jelas lagi, yuk kita bahas mengenai penjualan dan penghapusan BMN. Sobat KM, kali ini kita akan membahas penjualan barang milik negara. Apa itu penjualan barang milik negara? Penjualan barang milik negara merupakan salah satu cara pemindahantanganan barang milik negara. Terdapat beberapa cara pemindahantanganan BMN ya Sobat KM. Selain penjualan BMN, ada juga hibah BMN, tukar-menukar BMN, dan yang terakhir adalah penyertaan modal pemerintah. Pemindahantanganan BMN merupakan siklus ke-10 ya Sob, dari siklus pengelolaan BMN yang dimulai dari perencanaan kebutuhan BMN,
penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penilaian, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan, dan yang ke-10 adalah pemindahantanganan BMN. Sobat KN, apa sih yang mendasari pelaksanaan pemindahantanganan barang milik negara? Ada beberapa ya Sob. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Yang keempat adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 PMK 06 2016 tentang tata cara pelaksanaan pemindahantanganan barang milik negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 PMK 6 Tahun 2015 tentang pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab tertentu dari pengelola barang ke pengguna barang. Sesuai dengan PMK 111, PMK 06 Tahun 2016, penjualan BMN adalah pengalihan kepemilikan BMN kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Jadi, yang namanya penjualan harus ada imbalannya ya Sob. Dan imbalannya berbentuk uang, serta kepemilikan atas barang itu juga beralih ya. Penjualan BMN bisa dilakukan jika memenuhi beberapa prinsip ya. Yang pertama, BMN sudah tidak diperlukan lagi bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara. Artinya, BMN ini memang sedang dan tidak digunakan lagi. Yang kedua, dapat dipindahtangankan. Artinya, karena ini penjualan, maka BMN tersebut harus bisa dijual. Dan yang ketiga, baru bisa dilakukan penjualan setelah di PSP-kan ya. Jadi, kalau ada BMN yang belum di PSP-kan, buruan diajukan ya PSP-nya. Ada beberapa pertimbangan ketika memilih cara pemindahantanganan berupa penjualan, yaitu yang pertama, untuk optimalisasi BMN yang berlebih atau tidak digunakan atau dimanfaatkan. Yang kedua, secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara. Dan yang ketiga, sebagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi Sob, BMN yang nggak dipakai, idle, atau nggak ada gunanya lagi, bisa juga dipertimbangkan untuk dijual tuh. Apalagi kalau nguntungin negara. Tapi jangan lupa, penjualan BMN hanya bisa dilakukan melalui lelang di KPKNL ya. Sobat KN, ternyata ada juga BMN yang dijual tanpa melalui lelang, yaitu rumah negara golongan 3 dan kendaraan dinas perorangan. Sobat KN, yuk sekarang kita bahas proses penjualannya ya. Yang pertama, pengguna barang membentuk tim internal yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan penelitian dan penaksiran atas BMN. Selanjutnya diusulkan kepada pengelola barang. Setelah pengelola barang menerima permohonan penjualan dari pengguna barang, pengelola akan melakukan penelitian dan pengkajian usulan tersebut dari aspek teknis seperti lokasi, luas, kondisi, atau tidak dapat digunakan lagi. Selain itu, akan dikaji juga dari aspek ekonomis, yaitu apakah lebih menguntungkan negara jika dijual. Karena biaya operasional dan atau pemeliharaannya sudah sangat besar. Selanjutnya, dikaji dari aspek yuridis. Apabila memenuhi syarat, maka pengelola akan menyetujui usulan persetujuan penjualan BMN dan menyampaikan surat persetujuan kepada pengguna barang. Setelah pengguna barang menerima persetujuan penjualan, maka pengguna barang segera melakukan penjualan BMN secara lelang melalui KPKNL. Dan apabila BMN tersebut terjual dalam lelang, maka pengguna barang
segera menerbitkan keputusan penghapusan barang milik negara. Sobat KN, sudah cukup jelas kan apa dan bagaimana melaksanakan penjualan BMN? Sampai jumpa dengan KPKNL Pekanbaru di materi selanjutnya ya. Thanks for watching Sobat KN. Don't forget to like, comment, and subscribe. Nantikan video tutorial kami yang lainnya. KPKNL Pekanbaru, New Normal, Always Professional.